Halo Sobat Teknik, selamat datang kembali di portal media Anak Teknik Indonesia. Kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang generasi teknologi komunikasi seluler. Lantaran, November ini, Cina telah berhasil meluncurkan satelit 6G-nya. Gak kebayang dong cepatnya jaringan ini seperti apa? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti apa sih sejarah dari generasi? Langsung aja. Telekomunikasi berawal dari digunakannya sinyal asap serta drum oleh orang-orang bangsa Asia, Afrika, dan Amerika untuk mengumumkan adanya kelompok militer. Sedangkan tahun 1790-an, sistem semafor telah muncul di Eropa. Sistem ini yaitu sistem yang menggunakan sinyal optik. Sinyal dihasilkan dari sebuah bejana berisi air yang berfungsi sebagai telegraf optik. Namun, sekitar tahun 1880, sistem semafor mulai ditinggalkan dengan alasan karena dengan biaya operasional yang terbilang mahal, tetapi hanya bisa menjangkau 10 km sampai 30 km daerah saja. Hingga pada tahun 1830, sistem telekomunikasi listrik sudah mulai dikembangkan. Puncaknya saat kabel bawah laut dipasang di Selat Inggris pada tahun 1851, sistem telekomunikasi listrik ini secara terus-menerus mengalami perkembangan sampai dengan telekomunikasi seluler yang dikenal dengan generasi. Generasi sendiri merupakan suatu sebutan untuk teknologi telekomunikasi nirkabel yang dikembangkan untuk mencari koneksi yang lebih luas agar bisa berkomunikasi dengan lebih baik dan juga mudah. Pasti sudah sering mendengar istilah 1G sampai 5G. G di sini sederhananya berhubungan dengan kecepatan transmisi data, sedangkan angka 1 sampai 5 merupakan peningkatan dalam perkembangan teknologi. 1G, 2G, 3G, dan 4G adalah beberapa contoh generasinya. Sudah tahu belum perbedaan antar generasi? Simak yuk! Pada tahun 1980, 1G sudah mulai ditemukan. Hanya bisa berkomunikasi melalui suara saja karena adanya keterbatasan trafik dan kanal. Sementara 2G sudah mulai muncul pada awal tahun 90-an, dikenal dengan sistem GPS dan CDMA, sehingga bisa untuk SMS dan transfer data dengan kecepatan 1600 bps. Masuk abad 2000-an, 3G mulai dikembangkan. 3G memiliki kecepatan transfer data sampai 2 Mbps, sehingga dapat mengakses internet, conference, dan streaming lainnya. Yang paling terbaru ada 4G, memiliki kecepatan 500 kali lebih cepat dibandingkan CDMA, sehingga 4G ini bisa digunakan untuk mendownload video berukuran 6 GB dengan waktu 6 menit saja. Kalau di Indonesia sudah berapa G nih? Tahukah Sobat Teknik? Ternyata pada tahun 1984, G sudah masuk Indonesia loh. Bermula kerjasama antara PT Telkom Indonesia bersama dengan PT Rajasa Hazana Perkasa. Dikutip dari Wikipedia, 4G sudah diluncurkan di Indonesia sejak pertengahan tahun 2010. 4G menawarkan solusi dengan IP dan kecepatan mentransfer data 100 Mbps hingga 1 Gbps. Seharusnya, dengan kecepatan sekian, sudah cukup untuk survive di era digitalisasi seperti sekarang. Namun, ternyata generasi kelima sudah mulai dikembangkan, termasuk di Indonesia. Dilansir dari goodnewsfromindonesia.id, sejak 2017, operator sudah melakukan pengujian dalam cakupan kecil. Kok Cina sudah meluncurkan satelit 6G? Meskipun sudah memulai pengujian generasi kelima, Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain. Pasalnya, Cina sudah meluncurkan satelit 6G-nya. Mengutip dari Global Times, satelit 6G diluncurkan untuk memverifikasi teknologi komunikasi terahertz di luar angkasa dan merupakan terobosan baru dalam komunikasi luar angkasa. Selain satelit 6G, Cina juga meluncurkan 10 satelit penginderaan jauh komersial yang dikembangkan oleh perusahaan Argentina Satellogic. Teknologi generasi 6 ini masih dalam tahap permulaan dan harus melewati beberapa pengujian teknis dalam penelitian dasar. Nah, gimana menurut Sobat Teknik? Kira-kira kapan ya
5G bisa dinikmati di Indonesia? Ataukah sudah cukup sampai 4G saja?